Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nuraida dari Prodi Manajemen semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang perekrutan SDM. Definisi perekrutan itu adalah proses penarikan atau pencarian sejumlah calon karyawan yang berpotensi dengan mendorong untuk mengajukan lamaran dan perusahaan dapat menyeleksi orang yang paling tepat mengisi lowongan kerja yang ada. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Hambatan perekrutan. Satu, kebijakan organisasi. Kedua, perencanaan SDM. Ketiga, affirmative action plan. Kebiasaan perekrutan, kondisi lingkungan eksternal, persyaratan jabatan, biaya penarikan, dan perangsang. Yang ke-1, kebijakan organisasi. Kebijakan promosi dari dalam merupakan arah tindakan dalam usaha penempatan atau pengisian jabatan yang kosong. Kebijakan kompensasi berupa gaji, upah, tunjangan kesehatan, fasilitas kerja, dan lain-lain. Kebijakan status pegawai yaitu kebijakan untuk menggunakan tenaga kontrak. Kebijakan penarikan tenaga lokal seperti lokasi perusahaan beredar. Pedoman keamanan. Kebijakan keamanan melibatkan langkah-langkah untuk melindungi karyawan, aset, dan informasi organisasi. Ini mencakup kebijakan terkait keamanan fisik, keamanan data, dan tindakan darurat. Yang kedua, perencanaan SDM. Perencanaan SDM difokuskan untuk menentukan kebutuhan SDM pada masa datang untuk memperkirakan berbagai program dan kebijakan yang akan membantu proses perekrutan. Dalam konteks perencanaan SDM dalam perekrutan karyawan, berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu perusahaan mengelola sumber daya manusia secara efektif. Satu, tetapkan kriteria penilaian kinerja yang jelas. Setiap posisi harus memiliki kriteria penilaian kinerja yang jelas. Ini membantu dalam mengevaluasi kinerja karyawan secara objektif dan memberikan umpan balik konstruktif kepada mereka. Kedua, evaluasi kinerja secara teratur. Lakukan evaluasi kinerja secara berkala dengan memantau kinerja karyawan. Perusahaan dapat mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Ketiga, affirmative action plan, yaitu tindakan yang harus menyesuaikan dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah, seperti tidak diperbolehkan mendiskriminasikan calon pegawai berdasarkan jenis, kelamin, etnis, agama, yang dapat menghambat penarikan pegawai yang paling berpotensi. Keempat, perekrutan. Kebiasaan perekrut adalah kebiasaan yang dilakukan ketika melakukan proses perekrutan pada masa lalu. Kebiasaan ini dapat meningkatkan keahlian seorang perekrut, tetapi kebiasaan secara sistematis. Kelima, kondisi lingkungan eksternal. Kondisi lingkungan menyangkut faktor-faktor tenaga kerja seperti pengangguran dan tingkat persaingan. Jika kondisi pengangguran rendah atau nol, maka perusahaan akan kesulitan mendapatkan tenaga kerja. Tingkat persaingan yang tinggi menyebabkan perusahaan lain yang sejenis menginginkan jenis tenaga kerja yang sama. Keenam, persyaratan jabatan. Persyaratan jabatan yang ditentukan untuk menjadi landasan dalam proses rekrutmen dapat atau tidaknya menunjukkan hubungan yang kuat dengan unjuk kerjanya. Misalnya, jabatan yang menekankan pada tingkat pendidikan dan keterampilan. Persyaratannya kemampuan berkomunikasi dan sikap terhadap pekerjaan. Ketujuh, biaya penarikan. Biaya yang diperlukan untuk proses penarikan sangat besar. Bisa saja lebih dari yang dianggarkan perusahaan. Jika tenaga kerja yang akan ditarik sedikit jumlahnya dan tempatnya tersebar, maka perusahaan harus membuat iklannya di berbagai media. Yang ke-8, perangsang. Perangsang atau insentif diberikan agar para calon tertarik untuk menjadi pegawai perusahaan. Perusahaan harus memperhatikan berbagai kemungkinan perangsang lainnya yang dapat meningkatkan ketertarikan calon pegawai. Langkah-langkah perekrutan. 1. Penentuan jabatan yang kosong.
Kedua, menentukan persyarat pekerjaan. Ketiga, penentuan sumber dan metode perekrutan. 1. Penentuan jabatan yang kosong. Perekrutan dilakukan jika ada jabatan yang kosong atau dimulai dengan analisis mengenai apakah ada jabatan yang kosong yang harus diisi oleh pegawai baru. Kekosongan terjadi akibat adanya pegawai yang mengundurkan diri, pensiun, meninggal dunia, atau ekspansi. Sebelum melakukan rekrutmen, lebih baik melakukan organisasi pekerjaan, lembur mekanis pekerjaan, metode kerja yang fleksibel, kerja paruh waktu, dan kontrak kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekosongan jabatan. Yang pertama, kualifikasi dan pengalaman. SDM yang memiliki pendidikan dan pengalaman yang relevan cenderung lebih baik dapat dalam menghadapi tantangan di dunia kerja. Kedua, lingkungan kerja yang mendukung. Lingkungan kerja yang kondusif serta berpengaruh terhadap produktivitas dan kreativitas seseorang. Kedua, menentukan persyaratan jabatan. Persyaratan pekerjaan merupakan kriteria yang meliputi keahlian, pengetahuan, dan keterampilan dan pengalaman yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan. Persyaratan jabatan dianalisis dari informasi analisis jabatan, yaitu job deskripsi, job specification, dan job performance standar. Ketiga, penentuan sumber perekrutan. Sumber perekrutan meliputi sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal adalah orang-orang yang sudah menjadi pegawai perusahaan dan menduduki jabatan tertentu yang mungkin dapat dipindahkan atau ditransfer, dipromosikan atau didemosi untuk mengisi jabatan yang kosong melalui proses seleksi. Sumber eksternal adalah orang-orang yang belum menjadi pegawai perusahaan. Penentuan metode perekrutan internal. Metode perekrutan sumber internal, calon internal diperoleh dengan cara manajer memberikan atau menominasikan beberapa orang calon untuk dipromosi. Metode ini bersifat tertutup. Pegawai tidak mengetahui jabatan yang kosong, sehingga pegawai yang memiliki persyaratan tidak memiliki kesempatan untuk melamar secara formal. Kelebihan metode ini banyak didapatkan calon, sedangkan kelemahannya memakan waktu lama. Sumber internal. Ada kelebihannya yaitu lebih murah, lebih cepat, waktu orientasi yang lebih singkat, meningkatkan motivasi kerja, dan memungkinkan penilaian kemampuan yang lebih tepat. Adapun kekurangannya, membatasi memasukkan pemikiran-pemikiran baru, dapat mendorong pertentangan di antara pegawai, memperkecil kelompok pelamar potensial, dan menghambat usaha untuk meningkatkan keanekaragaman tenaga kerja. Sumber internal. Kelebihannya yaitu jumlah calon yang lebih besar, membantu meningkatkan jenis tenaga kerja, mendorong masuknya pemikiran baru, biaya yang lebih rendah untuk pelatihan pegawai profesional, tidak ada kelompok politik yang beraliansi dalam perusahaan. Kelemahannya yaitu menimbulkan ketidaksenangan pegawai yang ada, memerlukan biaya yang lebih besar dan menyita banyak waktu, dan membutuhkan orientasi yang lebih lama. Rekrutmen eksternal. Rekrutmen eksternal merupakan metode yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengisi posisi terbuka dengan mencari kandidat dari sumber-sumber eksternal. Berbeda dengan rekrutmen internal yang mencari kandidat dari karyawan yang sudah bekerja di dalam perusahaan. Rekrutmen eksternal menjadi kandidat melalui sumber-sumber seperti situs pencari kerja, iklan lowongan kerja, dan media sosial. Berikut beberapa keuntungan rekrutmen eksternal. 1. Akses ke lebih banyak kandidat. Dengan rekrutmen eksternal, perusahaan memiliki akses ke lebih banyak kandidat. Ini memungkinkan rekruter untuk menemukan kandidat yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan dan menjadi selektif dalam memiliki calon yang tepat. Kedua, keterampilan spesifik. Metode ini cocok ketika perusahaan membutuhkan keterampilan atau keahlian yang mungkin tidak dimiliki oleh karyawan yang sudah bekerja di perusahaan. Ketiga, pilihan yang lebih luas. Rekrutmen eksternal memungkinkan perusahaan memilih dari berbagai kandidat yang berbeda, meningkatkan peluang menentukan kandidat berkualitas. Langkah-langkah perekrutan.
1. Analisis kebutuhan posisi dan posisi. Tentukan kebutuhan rekrutmen untuk posisi yang akan diisi. Apakah ini karena karyawan lama membutuhkan bantuan lebih atau karena ada pembukaan departemen baru atau transfer posisi. Analisis ini akan membantu Anda memahami kebutuhan perusahaan. Kedua, perencanaan proses rekrutmen. Membuat rencana untuk posisi yang dibutuhkan. Tuliskan deskripsi pekerjaan, kualifikasi, dan pengalaman yang diinginkan. Tentukan di mana akan ditemukan iklan pekerjaan, media cetak atau online, dan siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola proses rekrutmen. Ketiga, pemasangan lowongan. Tim sumber daya manusia (SDM) dapat mempublikasikan pengumuman internal tentang lowongan kerja baru. Pilih media yang sesuai dengan target audiens, seperti media cetak atau portal menjadi kerja online seperti Jobstreet, Indojobs, atau Karir.com. Perusahaan juga bisa digunakan untuk menarik pelamar yang memenuhi syarat. Keempat, pengelolaan lamaran kerja dan wawancara. Proses ini melibatkan penerimaan dan peninjauan lamaran kerja. Setelah itu, lakukan wawancara dengan calon karyawan yang memenuhi syarat. Kelima, referensi, penilaian, dan verifikasi pekerjaan. Lakukan pengecekan referensi dan penilaian lebih lanjut terhadap calon karyawan. Pastikan semua informasi yang diberikan benar dan valid. Yang keenam, penawaran kerja dan induksi. Setelah memilih kandidat yang tepat, berikan penawaran kerja dan lakukan proses induksi untuk memperkenalkan karyawan dengan perusahaan. Pemulihan lamaran kerja. Pemulihan lamaran menyangkut pengumpulan informasi mengenai data pribadi, status pelamar, keahlian dan keterampilan yang dimiliki, riwayat pekerjaan, piagam penghargaan yang pernah diterima, hobi atau kesukaan, referensi, dan yang terakhir yaitu tanda tangan. Sekian dari presentasi saya. Mohon bila ada tutur kata yang kurang jelas, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.